Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, Bawaslu Padang Pariaman. Dalam podcast hari ini, kita akan bicara dengan salah seorang tokoh dari pengawas pemilu yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Febrian Barthes. Selamat datang, Pak Barthes. Selamat datang. Beliau adalah salah satu komisioner anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada divisi sumber daya manusia, keorganisasian dan diklat, Bang ya. Baik, terima kasih Pak Barthes atas kehadirannya di Bawaslu Padang Pariaman di pagi hari ini. Mungkin tidak memperpanjang, langsung saja kita akan bicara terkait dengan perekrutan PTPS ini, Pak Barthes. Kira-kira Pak Barthes, apa saja yang mesti kita di Bawaslu Padang Pariaman ini siapkan untuk perekrutan pengawas TPS? Hampir TPS kita di Padang Pariaman itu 1.365 TPS, Pak Barthes. Silakan Pak Barthes. Baiklah, terima kasih Bung Ari. Terkait dengan rekrutmen PTPS, itu pertama-tama kan juknisnya sudah keluar. Iya. Jadi memang di pedoman juknis tersebut sebenarnya sudah tegas dan sudah jelas disampaikan terkait dengan apa-apa yang harus dipersiapkan, apa-apa yang harus dilakukan, baik oleh teman-teman kabupaten maupun oleh teman-teman pengawas nantinya selaku pelaksana di lapangan. Nah kan sesuai dengan kewenangannya itu kan teman-teman panwascam yang memplenokan dan memutuskan siapa-siapa yang kemudian menjadi pengawas TPS di pemilu 2024 pertama. Kemudian sebelumnya untuk masuk ke dalam tahap pelaksanaan teknis, itu kan teman-teman panwascam juga harus dibekali, dan teman-teman kabupaten harus gencar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada teman-teman panwascam, supaya kemudian teman-teman tersebut tidak keluar dari rel dalam merekrut calon-calon PTPS. Mungkin tantangan kita sebenarnya sih dalam rekrutmen TPS itu adalah pemilu hari ini membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak. Kalau dari peserta pemilu itu hari ini atau bulan ini, pada umumnya peserta pemilu sedang gencar mencari saksi-saksi. Iya, saksi-saksi partai ini, Pak. Saksi-saksi partai. Kemudian teman-teman mitra kita KPU sudah selesai menyelenggarakan rekrutmen KPPS. Itu juga butuh sumber daya. Sebenarnya kita yang terakhir. Artinya kita yang terakhir, kita mengumpulkan sisa-sisa dalam tanda kutip yang tidak menjadi saksi, kemudian yang tidak menjadi KPPS. Yang tidak menjadi KPPS. Kemudian itu yang kita kumpulkan untuk menjadi TPS. Itu sebenarnya merupakan tantangan tersendiri bagi kita. Apalagi kita berkaca kepada KPPS, ketika saya coba cari informasi di lapangan, itu banyak keberatan kemudian masyarakat karena membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam pengurusan surat keterangan kesehatan, dan ada kolesterol dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kita di Bawaslu itu disiasati bahwasanya kita bisa cukup dengan menandatangani surat pernyataan sehat dengan ditempel materai sebelum. Ya, itu bentuk dari kemudahan-kemudahan yang diputuskan oleh Bawaslu supaya banyak dari masyarakat yang memenuhi syarat untuk mau bergabung menjadi prajurit pengawas TPS. Kemudian ada pun pergeserannya, Pak Barthes, kita lihat dulu PTPS ini pun di usia 25 tahun, pengawas TPS ini. Hari ini sudah dipersingkat menjadi 21 tahun. Artinya begitu banyak ruang kita bisa melibatkan masyarakat di tengah-tengah pengawas TPS ini. Karena orang-orang ini yang akan menjadi pagar pertama Bawaslu ini. Akan mendapatkan informasi, akan menjaga agar tidak terjadinya banyak kecurangan di lapangan. Betul. Nah, kemudian seperti ini Pak Barthes, yang dapat kita ambil. Apa tips-tips yang akan Bawaslu lakukan terkait dengan perekrutan ini? Apakah kita mencari orang yang sudah berpengalaman saja, atau bisa orang-orang baru untuk menjadi pagar utama Bawaslu di tingkat PTPS ini?
Jadi begini, terkait dengan indikator-indikator atau syarat-syarat masyarakat yang bisa menjadi pengawas TPS, kalau secara aturan itu sudah jelas, ada beberapa poin. Nah, cuman secara umumnya itu teman-teman harus memastikan yang harus diprioritaskan itu adalah pengawas-pengawas TPS, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tertib. Karena kita tidak butuh sebenarnya orang yang pintar, orang yang berpengalaman, tapi dia tidak tertib. Dia liar. Ketika diberi arahan oleh PKD misalnya, dia indahkan. Itu kita tidak butuh orang seperti itu. Kita butuh di pengawasan ini orang-orang yang patuh, orang yang patuh dan orang yang taat terhadap pimpinannya. Itu yang sebenarnya yang kemudian baru yang kedua, pengalaman. Karena persoalan pengalaman, persoalan kapasitas itu kan bisa diisi. Apalagi besok itu kan sudah dianggarkan terkait dengan BIMTEK PTPS itu ada dua kali. Pertama saat pelantikan, kemudian setelah pelantikan ada BIMTEK yang akan diselenggarakan oleh Panwascam. Artinya terkait dengan peningkatan kapasitas supaya mendongkrak pengalaman yang minim, itu sudah kita siapkan sebenarnya. Tapi kata kuncinya di Bawaslu ini karena kita kerjanya banyak kerja lapangan, kalau kita ibaratkan kepada institusi negara seperti TNI Polri, kita memang butuh orang-orang yang taat, orang yang patuh kepada pimpinannya. Jangan sampai kemudian mereka menafsirkan China-nya sendiri di lapangan gitu. Tidak seragam dari apa? Tidak seragam. Nah, itu yang sebenarnya yang kita kuncinya. Kemudian yang kedua, itu kita juga memberikan ruang yang besar bagi yang teman-teman yang belum berpengalaman sama sekali sedang patuh. Menarik tadi terkait dengan usia yang Bung sampaikan, itu adalah hasil dari evaluasi Bawaslu RI. Karena ketika dipatok di umur 25, dilihat dari tantangan banyak animo yang kurang menjadi PTPS, makanya dikurangi umur dari 71 tahun. Malah yang menariknya itu kan ditulisnya, kalau seandainya di gelombang 1, gelombang 2 ada yang kosong, malah di gelombang 3 dibuka ruang umur 17. Oh bisa umur 17 tahun bisa bergabung. Ketika itu di gelombang ketiga, kan artinya masih ada kosong di posisi-posisi itu. Ya di TPS tersebut bisa dibuka gelombang ketiga. Kalau seandainya masih kosong, baru nanti dibantukan kalau dari daerah lain. Nah, itulah sebenarnya sudah clear sih di sebenarnya terkait dengan TPS. Baik, itu para penonton Bawaslu. Jika memang hari ini ada beberapa yang belum dapat informasi bahwasanya Bawaslu pada 4 Maret akan membuka perekrutan PTPS yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2024. Jadi kita tunggu, silakan mendaftar ke kantor-kantor kecamatan kita. Terima kasih Pak Bartes atas jawabannya tadi. Kemudian kita bicara tentang ini terkait Perbawaslu 15 yang baru ini, Pak Bartes 2023. 2020 tentang pembinaan kinerja. Iya, sampai hari ini tadi pimpinan di kabupaten menyatakan belum disosialisasikan ini. Oh gitu. Jadi minimal lewat podcast ini kita di kabupaten dapat belajar juga. Kira-kira garis besarnya apa ini Pak Bartes terkait dengan Perbawaslu 15? Perbawaslu 15 substansinya adalah lebih pada pembinaan jajaran Bawaslu di seluruh tingkatan dalam pengawasan kinerjanya. Kalau di Perbawaslu 15 tersebut kan dituangkan bentuk-bentuk pembinaan itu seperti apa. Mulai dari evaluasi, supervisi, monitoring, dan kemudian juga dilakukan pengawasan, dan juga Perbawaslu 15 mengatur tentang penanganan pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh aparat Bawaslu, mulai dari level RI sampai ke Panwascam. Kalau di situ kan dimuat bahwasanya kalau pelanggaran kinerja yang dilakukan oleh Panwascam itu kan ditindaklanjuti dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten. Karena itu erat kaitannya kemudian Perbawaslu 15 2020 ini dengan peraturan DKPP 2 tentang artinya penanganan pelanggaran di dalam internal pun akan lari pada kode etik. Bisa dikategorikan di dalam kode etik pemilu. Baik Pak Bartes, terima kasih. Sekarang kita minta ini Pak Bartes.
memang ada beberapa di kabupaten, kemudian teman-teman sudah dilantik menjadi P3K, akhirnya pindah. Ada karena kemarin ada tempat kita itu namanya Aquinaldo, karena dia di bidang dia sarjana ekonomi, mendaftar sebagai perencanaan, akhirnya dipindahkan ke kabupaten lain. Akhirnya beberapa memang struktur kita di kabupaten ini agak banyak sedikit berkurang ini, Pak Bartes. Kemudian termasuk dengan teman-teman di Panwascam, kemudian PKD, ada yang lulus menjadi P3K baik itu di guru atau di yang lain-lain. Akhirnya memang ada beberapa kekosongan, kemudian ada pergantian-pergantian. Kira-kira kita minta ini kepada Pak Bartes ini tips agar soliditas ini makin, yang baru-baru ini pun bisa bergabung malah menambah kuat Bawaslu. Iya, betul. Kemudian langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan terkait hal itu? Langkah-langkah sebenarnya pertanyaan yang menarik sebenarnya, karena memang hari ini sebenarnya banyak persoalan-persoalan terkait dengan soliditas dari di Panwascam. Apalagi ada beberapa Panwascam yang salah satu dari komisioner itu naik di jalan. Yang tadi disampaikan bahwasanya dia menjadi komisioner hasil dari PAW, dari pengunduran diri atau dari pemecatan Panwascam yang sebelumnya gitu. Yang harus dilakukan kemudian oleh teman-teman Panwascam khususnya itu adalah mendiskusikan di level internal, kemudian menyamakan pemahaman dan membagi informasi kepada yang baru. Itu terkait dari PAW. Artinya apa-apa saja yang telah dilakukan di Panwascam dan apa-apa saja yang akan dilakukan dan apa-apa yang saja yang sedang dilakukan itu harus diberikan informasinya. Kemudian juga harus selalu mengkonsolidasikan setiap tugas-tugas pekerjaan. Intinya sebenarnya adalah di level Panwascam pun sampai di level kabupaten provinsi daerah, yang harus selalu dijaga itu adalah saya selalu sampaikan semangat gotong royong. Semangat kebersamaan di level di masing-masing tingkatan. Baik itu semangat gotong royong antar pimpinan, semangat gotong royong antar staf, dan semangat gotong royong pimpinan dengan staf itu selalu mesti dijaga. Karena tanpa itu tidak ada satupun pekerjaan yang dapat kita laksanakan jadinya. Karena ini kerja bersama ini Pak Bartes. Karena ini kerja bersama dan sama-sama bekerja. Karena kita melihat memang di Bawaslu sendiri, seperti di tingkat PTPS yang akan kita rekrut ini, kita hanya punya 1 orang. Sedangkan KPPS itu 7 orang. Artinya jika 1 orang ini yang dipilih oleh Panwascam kemudian tidak menjadi kuat, tentu sampai ke atasnya kita akan lemah. Artinya akan ada satu pintu bocor ini di tingkat PTPS. Maka apa yang benar yang Pak Bartes sampaikan tadi, bahwasanya selain kita di wilayah pimpinan, kemudian di wilayah staf, kemudian pengaruh ini mesti kita sampaikan juga ke bawah. Betul. Kira-kira Pak Bartes, apakah masih ada ruang kalau kita bicara pemilu 2019 itu persiapannya memang secara bertingkat? Artinya tadi Pak Bartes sampaikan kita akan buat BIMTEK di tingkat PTPS. Apakah akan ada juga mengingat ini anggaran sudah habis nih Pak Bartes, besok kita masuk di tahun baru. Apakah akan ada anggaran yang di 2 bulan ini yang kemudian dapat memperkuat soliditas ini Pak Bartes? Atau memang anggaran ini hanya berhenti sampai di 2023, kemudian 2024 ini yang rentan waktu kita tinggal sebulan 14 hari ini akan kosong? Atau banyak yang akan kita lakukan nanti pembinaan-pembinaan? Sebenarnya pembinaan-pembinaan kelembagaan terkait kemudian menjaga soliditas dan solidaritas misalnya, kalau melalui kegiatan formal kan biasanya ada peningkatan kapasitas kelembagaan. Cuma kalau di 2024 itu sebenarnya kita tidak harus menunggu kegiatan tersebut. Itu sebenarnya bagaimana kemudian peran dari Bawaslu Kabupaten untuk memberikan supervisi dan monitoring kepada kecamatan terkait dengan soliditas dan solidaritas tersebut, terkait dengan peningkatan kapasitas. Dan kemudian seirama dengan hal tersebut, teman-teman Panwascam juga harus mentransfer informasi yang diberikan oleh kabupaten kepada teman-teman PKD. Kemudian sampai nanti kepada jajaran kita yang paling bawah di pengawas TPS. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, ingat, yang harus kita hati-hati, yang harus kita
cermati adalah setiap rekrutmen, setiap kontestasi apapun itu selalu meninggalkan residu-residu yang berdampak terhadap soliditas dan soliditas. Iya. Itu merupakan konsekuensi yang logis sebenarnya. Karena itu pun mulai dari kontestasi RI, provinsi, kabupaten, Panwascam, PKD selalu meninggalkan residu-residu. Yeah. Itu. Dan harus kita akui sampai hari ini pun seperti yang sering disampaikan oleh pimpinan PKD RI, residu-residu pemilihan Bawaslu kabupaten kota masih ada sisa-sisanya yang belum sepenuhnya bersih. Dan itu kalau tidak dimanajemen dengan baik itu dapat mengganggu kerja-kerja pengawasan. Iya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya yang teman-teman kabupaten juga harus sampaikan kepada teman-teman di Panwascam, jangan sampai kemudian terkait dengan penentuan PTPS itu menimbulkan gejolak internal di teman-teman. Itu harus dipahami. Katakan saja begini, TPS 1 PTPS, kemudian Panwascam ada 3, akan dilakukan pleno. Siapa yang pantas, siapa yang patut dan layak untuk menjadi PTPS. Yeah. Nah kemudian jangan sampai, tentu akan ada perdebatan, tentu masing-masing kita punya perspektif masing-masing kan terkait dengan siapa yang layak, siapa yang patut. Yeah. Baru akhirnya itu dirundingkan, didiskusikan dan ditetapkan. Nah jangan sampai proses-proses diskusi, proses-proses perdebatan kita ini tidak menyikapinya dengan bijaksana dan dengan dewasa. Ketika yang calon yang sesuai perspektif kita yang tidak diputuskan pleno, jangan itu sampai membuat soliditas menjadi pecah. Ya. Nah itu adalah konsekuensi dari setiap kontestasi apapun. Apapun terjadi itu akan ada residu-residu. Iya. Sehingga kita harus memaknainya dengan positif, karena biasa itu adalah dinamika. Karena kita tidak memiliki pemikiran yang seragam selaku manusia, dan kita punya perspektif masing-masing terhadap sesuatu hal. Nah itu harus kita pandang secara bijaksana bersama-sama. Selama itu ada pada pemikiran masing-masing teman-teman di Panwascam, insya Allah tidak akan ada residu-residunya yang harus dibersihkan setelah rekrutan. Karena ingat loh gini, PTPS dilantik 23 atau 24. Iya. 23 hari sebelum hari pemilihan. Hari pemilihan. Di tengah tahapan sangat padat-padat, di tengah kita butuh soliditas, semangat kegotong royongan yang sangat maksimal, jangan sampai kemudian residu tersebut berpengaruh terhadap itu dan berimbas terhadap kinerja kita di bawah. Memang itu yang kemudian menjadi langkah yang mesti kita lakukan, Pak Martes. Kemarin kita pun bicara dengan pimpinan, itu ketua selaku bidang SDM ini, beliau menyampaikan agar semua hal yang kita lakukan ini tentunya menjadi memperkuat kita, bukan dapat memperlemah. Kemudian ini Pak Martes yang ingin kita tanyakan lagi. Apa langkah, tadi kan tip yang sudah Bapak berikan, kemudian langkah-langkah konkret agar ini kan memakan fisik yang banyak sekali nih Pak Martes. Akhirnya sampai hari ini memang banyak teman-teman yang panas dingin badannya, tumbang karena aktivitas yang tinggi, jadwal kampanye yang begitu padat. Malah ada satu daerah itu yang satu hari itu kampanyenya 10 titik Pak Martes. Akhirnya teman-teman ini pulang dan langsung sakit. Karena kan pindah dari sini ke sini, cuaca yang begitu tidak menentu di Padang Pariaman. Apa tips-tips yang bisa kita lakukan secara bersama-sama agar kesehatan teman-teman ini tetap terjaga juga Pak Martes? Itu yang kesehatan itu adalah hal utama yang harus kita pikirkan dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. Karena tanpa fisik yang kuat itu kita tidak akan maksimal dalam melakukan pengawasan. Karena ketika fisik drop, daya berpikir menjadi kurang, fokus menjadi kurang, dan itu berdampak nanti terhadap kinerja. Pertama. Kemudian yang kedua adalah apa-apa yang harus dilakukan supaya menjaga kesehatan. Tentunya yang pertama adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, itu betul wajib. Kemudian kurangi itu teman-teman dan cowok-cowok itu
Batanggang gitu. Karena batanggang itu atau begadang itu sangat memporsir tenaga dan mengurangi stamina. Itu terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang seterusnya adalah memang senantiasa itu melakukan kerja-kerja itu dibagi-bagi supaya tidak terporsir kepada satu orang saja. Itu harus dibagi-bagi. Harus ada pembagian kerja yang jelas. Itu misalnya terkait dengan kalau ada kampanye yang banyak, itu dibagi. Jangan semua teman-teman penwascam sampai staf itu pergi ke sana. Ke titik yang satu gitu. Harus dibagi jadi supaya tidak memporsir stamina teman-teman gitu. Kalau ada 3, saya sudah bagi 3 tim. Artinya kan maksimalnya kalau bisa itu di 8 jam kerja misalnya, itu tinggal dibagi aja. Kalau ada 10 titik kampanye, ini dibagi aja. Tidak harus kita berombongan kan lakukan pengawasan kampanye gitu. Itu sebenarnya saya pikir trik bagaimana kita melakukan pengawasan di tengah tahapan kampanye yang sangat padat dan dapat menjaga stamina kita. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Bartes atas bincang-bincangnya hari ini. Mungkin itu yang dapat kita kutip beberapa poin. Artinya teman-teman, bagaimana kita menjaga soliditas teman-teman di kecamatan maupun dengan di tingkat PKD agar kerja-kerja kita ke bawah semakin bagus dan semakin baik. Mungkin sebelum kita tutup, kita minta statement dari Pak Bartes ini terkait pembicaraan kita hari ini. Bagaimana soliditas itu, kita minta sedikit statementnya untuk menutup kegiatan kita hari ini. Bella, mungkin closing statement ya. Closing statement. Bella, teman-teman pemirsa podcast Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, khususnya penyelenggara baik di level PKD maupun level Panwascam, senantiasa jaga soliditas di antara kita dan jaga sinergitas dengan stakeholder dan mitra kita. Tanpa soliditas dan tanpa solidaritas bersama, maka akan mengganggu kerja-kerja pengawasan di pemilu tahun 2024. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan. Oke, terima kasih Pak Bartes atas kesempatannya berbagi ilmu dengan kita. Baik, pemirsa Bawaslu Padang Pariaman dimanapun berada, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Pak Bartes telah berbagi pengalaman dengan kita. Dan kita informasikan kembali bahwasanya Bawaslu Padang Pariaman membuka perekrutan pengawas TPS tingkat kecamatan yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2024. Silakan melihat informasinya di masing-masing nagari dan berapa TPS yang dibutuhkan di masing-masing nagari tersebut. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.